Selama 25 tahun memperkuat I Rossoneri, Maldini sudah menyumbangkan 33 gol dari 902 laga di semua kompetisi. Selain itu, pengeleksi 125 caps timnas Italia ini juga turut membantu Milan meraih 25 gelar juara di semua kompetisi. Dari deretan trofi yang pernah diraih Maldini, beberapa di antaranya adalah 7 gelar Scudetto dan 5 gelar Liga Champions. Meskipun dikenal sebagai legenda klub dan membantu Milan meraih kejayaan, namun Maldini tidak disukai oleh fans Milan yang berbalut ultras. Ultras adalah supporter garis keras sekaligus fanatisme mereka terhadap tim melebihi apapun. Tentu saja ada alasan ketika mereka membenci pemain yang sudah bermain untuk Milan selama lebih dari 2 dekade. Puncak kebencian fans Milan terhadap Maldini terjadi pada 24 Mei 2009. Pertandingan melawan AS Roma ini tak cuma menjadi laga ke-900 untuk Maldini, tapi ini kali terakhir Maldini bertanding untuk Milan di San Siro, stadion legendaris yang telah membesarkan talentanya. Laga perpisahan ini seharusnya menjadi manis, apalagi Maldini bukan cuma 4 atau 5 tahun bermain di Milan. Ia berada di sana selama 25 tahun. Selama seperempat abad, tanpa sekalipun berpindah ke klub lain, belum lagi ditambah 7 tahun bersama tim junior. Seharusnya bukan hanya Andrea Pirlo yang menangis haru, bukan hanya pemain Roma yang mengenakan kaos bertuliskan "Terima kasih Paulo". Seharusnya yang berkibar megah dari tribun selatan bukanlah kostum raksasa Franco Baresi. Seharusnya hari itu menjadi harinya Paolo Maldini. Tapi apa boleh buat, Maldini memang tidak lebih besar daripada Baresi. Bagi kumpulan ultras itu, Milan hanya punya satu kapten, dan ia bernama Franco Baresi, pemain Milan pada era 1980-an. Pada hari itu, supporter garis keras Milan menodai perayaan pesta perpisahan Maldini. Saat bek kelahiran 1968 itu melakukan lap of honor, usai peluit panjang dibunyikan, fans yang berkumpul di Kurvasel membentangkan spanduk besar yang isinya justru bernada melecehkan Maldini. Untuk kegemilangan karir 25 tahun Anda, terima kasih dari dalam hati dari para pendukung bayaran, tulis spanduk tersebut. Selain itu, para ultras juga menyanyikan Franco Baresi sebagai satu-satunya kapten Milan. Konon, aksi tak terpuji Kurvasel ini berasal dari cerita Istanbul tahun 2005 lalu. Kabarnya, sebelum pertandingan, Kurvasel menjual sisa jatah tiket mereka kepada pendukung Liverpool dengan harga yang jauh lebih mahal. Maldini yang mengetahui kabar itu berang. Seharusnya sisa tiket itu dijual kepada Milanisti dengan harga yang sebenarnya. Bagi Maldini, Kurvasel hanyalah sekelompok mata duitan yang mengenakan selubung ultras. Laga Milan versus Liverpool sendiri dimenangkan kubu Merseyside melalui adu penalti. Meski sebelumnya Milan sempat unggul 3-0 lebih dulu di babak pertama. Saat Milan kembali dari Istanbul, di Airport Malpensa mereka dihampiri oleh beberapa fans. Para fans menyambut mereka dengan sumpah serapah. Mereka seperti tak terima atas hasil di laga final tersebut. Para fans juga meminta para pemain Milan untuk minta maaf ke mereka. Dan pada saat itulah Maldini mewakili pemain lainnya untuk menghadiri ajakan Kurvasel. Pada momen tersebut, Maldini memanggil mereka dengan sebutan mata duitan dan gembel. Ucapan Maldini itu tentunya mengacu sikap ultras Milan yang menjual tiket final Liga Champions ke fans Liverpool dengan harga mahal. Tentu saja, ucapan sang kapten membuat para fans sakit hati. Ultras Kurvasel pun sudah niat mau menyerang Maldini, justru di hari paling emosional baginya. Apapun alasannya, banner atau spanduk adalah bagian dari budaya ultras. Meski begitu, biasanya ditujukan untuk mengkritik manajemen klub, bukan pribadi seperti Paolo Maldini. Namun, Maldini adalah pengecualian bagi ultras Kurvasel. Mereka benar-benar ingin meluruskan masalah secara personal. Kami hanya ingin membuat semuanya jelas tentang beberapa ucapan dan tindakan Maldini beberapa tahun yang lalu. Yang jelas, kami tidak bermaksud mengecamnya, ujar pemimpin ultras Giancarlo Capelli. Perseteruan Maldini dan ultras berlanjut sampai tahun 2007. Maldini yang waktu itu kembali memimpin Milan ke final Liga Champions 2007, memilih untuk tidak ikut campur saat kelompok ultras ini bermasalah dengan polisi di Athena. Kurvasel yang merasa sebagai pihak yang seharusnya dibela mati-matian oleh klub, termasuk para pemain, merasa kecewa. Akibatnya mereka memboikot pertandingan Milan kontra Sevilla pada ajang Piala Super Eropa dan tidak menghadiri sejumlah laga sepanjang musim 2007-2008. Sebab lain para ultras membenci Maldini adalah keinginan ultras untuk terlibat dalam perayaan pamitan Maldini ditolak oleh pihak klub.
Ultras semula berencana melakukan sebuah koreografi, namun Milan menolaknya. Selanjutnya, klub memproduksi dan memasarkan sendiri merchandise yang berbau perpisahan Maldini. Wakil Presiden Milan, Adriano Galliani, menolak Ultras karena menilai kelompok supporter itu sering terlalu ikut campur dalam masalah internal klub. Paolo Maldini boleh merengkuh nama besar. Dia boleh memimpin ratusan laga Milan. Ia sah-sah saja menjadi orang pertama yang mengangkat trofi saat timnya memenangkan kompetisi apapun. Namun, di mata orang-orang yang memiliki posisi tawar kuat di klub itu, Maldini hanyalah bahan cemoohan. Sehebat apapun Maldini bersepak bola, tidak peduli sebanyak apapun laga yang dilakoninya. Perlu diketahui total penampilan Maldini di Milan sebanyak 902 kali, sedangkan Franco Baresi hanya 719 kali. Namun begitu, Maldini tidak akan pernah menang dari Baresi.